We support you. Thank you. Mantap teman-teman. Oke, dahulu bisnis bisa dibilang hanya dipandang sebelah mata. Tapi sekarang bisnis bisa dibilang dipandang dengan sebelah mata juga. Enggak lah, bercanda. Bisnis sekarang jadi salah satu primadona untuk anak-anak milenial. Setuju? Apalagi di masa pandemi ini. Setuju teman-teman? Dan sayangnya bisnis di Indonesia dahulu kurang lebih cuma mencapai 1%. Setuju nggak sih? 1% kalau yang kita pelajari lah 1% atau 2%. Tapi sekarang semenjak masa pandemi, persen itu naik, meningkat. Jadi 2,1%. Dikit. Kalau mau tambahin, di sini harus jadi pengusaha semua. Itu dia teman-teman. Oke, gua hari ini mau bahas tentang tips berbisnis dari usia muda. Simple tipsnya. Yaitu, teman-teman, gue sebelum ini boleh kalian minta kalian untuk nggak memandang gue dulu. Jadi buang muka ke sana. Jadi jangan lihat ke sini dulu ya. Atau ada yang mau kameramen juga, kameramen, silakan tutup matamu. Kameranya kemanain dulu? Tutup kameranya, depannya tutup. Kameranya kemanain dulu? Oke, jangan melihat dong, Gue ngeliat. Jangan ngelihat. Mata gue emang gini. Jangan ngelihat. Oke, yang kalau gue sebut yang merasa langsung ini ya, langsung berbalik badan. Tutup mata deh. Terus angkat tangan saya. Kalian tetap tutup mata. Ya. 1, 2, 3. Belum. Yang merasa dirinya sebagai itu langsung angkat tangan. Temennya nggak usah lihat kan, karena tutup mata ya, aman ya. Setuju ya? Jadi di sini ya, tetap di sini. Jangan dibawa keluar lah ya. Yang lain juga nggak tahu. Oke. Yang merasa gaya belajarnya adalah kinestetik, tunjuk tangan. Kinestetik. Oke. Yang merasa gaya belajarnya adalah visual. Kamu bener kamu? Enggak. Bercanda ya. Yang merasa gaya belajarnya auditori. Wow. Oke. Boleh kasih tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah menjawab di ruangan ini. Mantap, teman-teman. Gue sengaja membahas tentang kinestetik, visual, dan auditori karena ini berhubungan dengan tips bisnis yang bakal gue jelaskan kepada kalian. Boleh buka mata para audiens bodoh, ya? Silakan. BTW, gue ini gak apa-apa kan dia pakai celana pendek. Nggak pakai celana juga bebas. Kan judulnya kan morning briefing ya? Ya kan morning briefing habis bangun kan, celananya masih celana ini kayak anak Jaksel. Literally of course. Kan anak Jaksel, bro. Oke, ada namanya 3M. Sama-sama sebutkan bareng-bareng. 3M. 3M. Ya, 3M ini terdiri dari ini tips berbisnis kalau kalian mau majur, ya. Melihat, memahami, yang terakhir melaksanakan. Oke. Makanya tadi gue di awal sengaja langsung tanya gaya belajar kalian apa ya? Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah teman-teman, 3M ini penting buat kalian kalau mau membuka bisnis. Ada teori yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau zaman sekarang jangan dulu ATM, yaitu ATP, amati, tiru, plek. Itu dia. Melihat, memahami, melaksanakan. Dan ini juga bukan sembarangan. Lu ngelihat, memahami, bukan ada triknya. Kenapa sih kalau kita sering ngelihat ada orang yang bisa niruin gayanya Jack Sparrow, plek. Persis. Kok ini orang kayak Jack Sparrow? Ada orang yang bisa tiruin gayanya Mr. Bean ngomong. Itu karena mereka 3M. Itu dia. Nah, melihat, memahami, melaksanakan. Jadi kalau bisa kita melihat seperti orang buta yang ingin melihat. Ngerti nggak? Kita mendengarkan seperti orang budak yang pengen mendengarkan. Tuh, jadi kita tetap kita berjalan seperti orang yang lumpuh yang ingin berjalan. Itu dia. Jadi bukan cuma asal melihat, memahami, itu melaksanakan, tapi kita harus benar-benar pengen dan merasakan sebagai mereka tuh seperti apa. Jadi rasa haus untuk belajar banyak. 3M, melihat, memahami, melaksanakan. Nah, teman-teman, kalau 3M ini udah kalian laksanakan, guess what? Kalian bisa sukses. Tapi ada jalannya biar lebih cepat lagi. Di sini ada yang mau? Tunjuk tangan, katakan saya. Ya. Oke. Ini lagi viral, teman-teman.
Ya, kemarin yang baru viral tau nggak? Tentang babi ngepet. Babi ngepet. Coba bunyi suaranya. Mengembik. Babi emang mengembik ya? Coba. Mengorok. 1, 2, gitu ya. 1, 2, 3 semua bareng-bareng ya. Suara babi. 1, 2, 3. Ya nggak asik, nggak asik. Gue punya pertanyaan nih tentang babi. Kalau bahas tentang babi, ya. Di hutan ada babi nih. Ada seekor induk babi. Ini lagi viral juga nih dark jokes bapak-bapak. Kalau di Instagram ya. Di hutan ada babi, terus babinya jalan. Nah itu induk babi. Di belakangnya ada anak babi. Jadi anak babinya tuh ngikutin ibunya kalau jalan. Pertanyaannya, kenapa kalau anak babi jalan di belakang ibunya, dia nunduk? Lo tau dari mana nunduk? Tahu gak? Kau coba babi. Kenapa anak babi jalan nunduk? Di semua babi di dunia jalan nunduk anak babi. Dunia perbabian ya. Nah, iya. Itu tahu. Tahu kenapa? Ada tahu gak? Lo tau dari mana nunduk? Lu cek aja di Google. Anak babi jalan nunduk. Ada yang bisa jawab? Hah? Karena lo salah satunya. Bukan. Ya. Karena anak babi itu malu kalau ibunya babi. Itu dia. Balik lagi ke laptop. Balik lagi ke laptop ya teman-teman. Lagi viral yang kemarin itu tentang babi ngepet. Ya tentangnya siluman lah, didemit lah, lain-lain. Gue mau bagiin tips buat kalian, yaitu tips berbisnis yang berbunyi. Apa teman-teman? Tuyul. 1, 2, 3 apa? Tuyul. 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 Boleh 1, 2, 3 tunjuk ke dia ya tuyul lah. 1, 2, 3 tuyul. Nah kan, itu dia. Lu banyak yang bela gua tuh. Lu jangan melawan makanya. Tuyul. Tapi bukan tuyul didemit, bukan setan. Tapi kali ini gua bahas tentang tuyul untuk tips berbisnis. Tuyul yang pertama yaitu yang pertama. Siap-siap kita melihat, memahami, melaksanakan. Melihat seperti orang pengen melihat, orang buta yang ingin melihat, mendengarkan seperti orang budak yang ingin mendengarkan. Yaitu nah, yang pertama takwa. Ya, takwa sebenarnya kalau dicari di agama Muslim itu takwa berarti kita apa ya? Takwa kepada yang Allah ya kalau di agama Muslim. Tulisannya juga bukan pakai K ini, setahu gue pakai Q. Tapi gue tulis pakai inilah Indonesia takwa. Karena menurut gue takwa bukan cuma kepada Allah. Takwa juga terhadap pekerjaan kita, terhadap orang tua kita, setuju? Takwa terhadap apapun yang kita lakukan di dunia ini. Misalkan kalian mau bermain game aja bisa takwa. Ya. Terus nonton apa? Yang biasa lu yang lihat cewek-cewek? Tadi Barusan apa? Instagram ya? Itu termasuk takwa, tapi takwanya tergantung mau ke negatif dan positif. Jadi tips yang pertama yaitu takwa. Yang kedua, jadi ya ini yang pertama ingat dulu takwa, yang kedua ini berhubungan. Ya, yang kedua itu Oke, yang kedua apa teman-teman? Usaha. Tuyul yaitu yang U-nya usaha. Ya, takwa dan usaha. Teman-teman, ada nggak sih yang sering ngerasa ketika kita berdoa, entah kenapa itu bisa dikabulkan? Terjadi dan dikabulkan. Ada yang bisa kasih jawaban nggak kenapa begitu kita takwa dan kita berdoa, kita menginginkan sesuatu itu bisa terjadi? Usaha. Jadi bukan tuh ya semua orang udah tahu lah cerita tentang yang apa? Yang di Pursuit of Happiness, anaknya bilang cerita tentang yang perahu lewat. Sebenarnya Tuhan nggak bakal ngasih burung di muka bumi ini untuk langsung kasih makanan, enggak. Tapi Tuhan kerjakan mereka supaya mereka cari makanan sendiri, cari cacing sendiri. Sama seperti manusia, Tuhan nggak kasih kita pagi-pagi langsung makan, langsung ada KFC di depan pintu, nggak mungkin. Ya, kecuali seperti kemarin. Bisa terjadi karena kita ada usaha sedikit ya. Usahanya, tanya orang dapur seperti apa sehingga KFC itu bisa terjadi. Ya, itu rahasia dapur ya. Oke. Usaha ya. Itu dia. Jadi Tuhan semua orang gue yakin punya keyakinan. Tapi banyak orang yang berharap, bukannya bodoh sih, gue nggak mengatakan bodoh ya. Menurut gue nggak masuk akal aja. Lu punya Tuhan tapi lu nggak usaha dalam hidup lu.
Ya nggak sih? Lu masuk, misalkan lu masuk agama apapun lah. Lu masuk agama ini supaya hidup lu bisa aman-aman aja. Enggak. Jangan berpikir bodoh. Lu masuk agama ini supaya Tuhan ada di belakang kita. Supaya nanti hidup kita aman, tentram, damai. Oh tidak. Kalau lu tidak melakukan usaha. Jadi ini sebenarnya kedua ini ya. Beririsan. Takwa dan usaha. Doa, berserah diri, dan usaha. Ya. Orang yang kerjanya cuma takwa, ya, itu akan sia-sia. Menurut gue ya, ini akan sia-sia larinya. Orang usaha tanpa takwa, larinya apa? Sama aja. Gini. Orang yang bertakwa tanpa usaha, itu akan menjadi sia-sia. Orang yang berusaha tanpa takwa, itu sama aja bohong. Ya. Bohong. Oke. Ini beririsan, takwa bohong. Gini, kenapa akhirnya gue bisa memberikan statement kalau orang yang seperti ini jadinya sia-sia dan bohong, ya. Intinya gini teman-teman, ya. Gini deh, intinya kita nggak akan tahu sampai kapan doa kita terjawab, setuju? Sampai kapan usaha kita dikabulin sampai yang di atas, kita nggak akan tahu, ya. Jadi intinya dari kedua ini yaitu kita harus masuk di tahap kedua ini, yaitu perbanyak. Udah ini, perbanyak. Doa dan usaha, perbanyak. Usaha, doa, usaha, doa, usaha, doa. Ya. Intinya kalau lu mau buka, misalkan bisnis, tetap lakukan ini. Duluanin takwa dan usaha. Siapapun. Ya. Lu berdoa kepada Tuhan lu juga usaha kepada diri lu. Usaha, minta izin restu juga dari orang tua apapun yang lu mau jalankan. Gue yakin ini bisa terjadi nyata. Yang intinya di tahap ini, yaitu apa teman-teman, sekali lagi, perbanyak takwa dan usaha. Itu dia TU yang pertama. Oke, kita lanjut lagi. Yang mau lanjut boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Takwa, usaha. Oke, sip. Yang kedua, takwa, usaha. Ya oke, sip. Apa teman-teman baca? Yakin. Oke, yakin. Gue pernah, gue menerapkan dalam hidup gue untuk teman-teman. Si Cristiano Ronaldo, terus siapa lagi? Bukan Ferdinand Sule lah, ada dulu pemain Ferdinand. Mereka diwawancara, siapa pemain sepak bola yang yang paling hebat di dunia. Si Ferdinand jawab pemain lain, terus sebelahnya jawab pemain lain. Terus Ronaldo jawab, saya, I am. Dan sampai detik ini Ronaldo bisa menang, walaupun kemarin Portugal kalah ya di liga pertandingan itu dia. Tapi Ronaldo bisa menjadi pemain hebat di dunia, yaitu karena dia yakin. Jangan sampai kita kayak gini, kita yang seperti yang udah gue pernah jelaskan, jangan sampai kita yang cancel diri kita kalau kita nggak bisa, sebelum orang lain yang cancel diri kita. Yang paling mantap yaitu orang lain udah cancel, kita juga cancel. Apa yang terjadi? Nggak bisa sukses guys. Ya, contohnya lu mau menjualkan produk nih. Di dalam sebuah bisnis lu mau menjualkan produk, tapi lu sendiri nggak yakin kalau produk lu bisa diterima orang. Kira-kira bisa terjual nggak? Tahap pertama yaitu lu yakin. Lu percaya diri sama diri lu. Ya, walaupun lu yakin lu yakin sebenarnya produk ini nggak menjual, tapi kalau lu yakin, lu percaya bisa menjualkan, apa yang terjadi? Apalagi lu jualinnya dengan public speaking yang hebat, dengan kepercayaan diri yang hebat, itu bakal terjual. Walaupun isinya belum tentu enak, belum tentu orang itu minum enak, belum. Tapi setidaknya tujuannya yaitu terjual dulu nih, ya kan? Itu dia. Lu yang pertama adalah yakin, jangan sampai diri lu yang cancel diri lu sendiri pertama, sebelum orang lain yang cancel. Tahap pertama, banyak orang terjebak di sini, dia cancel diri dia sendiri, nggak bisa apa-apa. Emang gue bego, emang gue goblok, emang gue jelek. Itu dia. Takwa, usaha, yakin. Yakin kalau yang di atas mau bantu. Yakin kalau orang tua lu bisa, kalau dari diri lu bisa perbalik keadaan orang tua lu yang tadinya miskin, yang tadinya nggak bisa apa-apa. Karena lu yakin, lu bisa memperbalik keadaan. Gue jamin kalian bisa sukses nantinya dalam berusaha. Takwa, usaha, yakin. Yang kedua, kemarin juga udah dibahas juga sama Dani dan Rio juga. Yang kedua, ada yang tahu? Usaha. Usaha mulu lu. Yang kedua ini teman-teman. Itu dia. Ulet. Ulet.
Kita udah sama-sama belajar tentang ulet, no pain, no gain. Kalau nggak sakit kita nggak akan berkembang. Tapi satu hal yang pengen gue tekankan kepada kalian yaitu ada filosofi ular yang namanya adalah sheer, slowly but Surely. ya, gue ingat banget dia kalau jalan kan gini, naik turun naik turun naik turun. Kalau gini, set net net net, apa namanya? Mati gitu dia sudah. Ya, itu ulet kalau jalan kan gitu kan, naik turun naik turun naik turun. Itu dia. Maksudnya apa sih? Slowly but sure. Ya, daripada kita nggak jalannya banyak berhentinya. Tapi yang penting pelan tapi pastilah, intinya seperti itu. Dan ulet tuh termasuk orang yang hewan yang kecil, jalannya lama, tapi dia mau makannya banyak. Percaya nggak? Ya, kalau orang-orang yang kerja di farmasi, petani, dia bakal sangat gelisah kalau di setiap malamnya tuh dia bakal berpikir, yaitu satu dimakan sama serangga, kedua dimakan sama burung dan hewan lainnya, dan yang terakhir kecil tapi itu sangat menyakitkan, ulet. Dan itu dibasminya bukan cuma dibunuh, harus pakai pestisida. Nah, sudah pernah minum? Kenapa mukamu hancur? Kau minum ya? Itu dia. Karena pakai pestisida, sekali lagi, kecil tapi berdampak besar buat para petani, terutama di Indonesia. Kita yang makan juga ya kan, bukan cuma petani. Kalau udah ada bolong sedikit, harganya tuh turun. Sih, hal kecil bisa membuat hal besar. Kebocoran di kapal yang kecil akan bisa menenggelamkan kapal. Itu yang pengen gue tekankan adalah kita harus jadi ulet. Kecil, hal kecil, hal kecil, hal kecil. Ya, slowly but sure. Mungkin hari ini ada teman juga yang merasa capek. Nggak apa-apa. Yang penting kalian harus tetap bergerak. Ya, kalian harus tetap cari motivasi. Motivasi Rio tadi bagus banget. Dia cari di Google. Bahaya sekali itu. Motivasinya dari perempuan. Headline-nya menohok, headline-nya. Jorok pokoknya. Aduh, dia motivasinya kacau deh. Kacau kok, kacau. Itu dia, ya. Oke, teman-teman, boleh bahas yang pertama apa dari Tuyul? Takwa. Yang kedua, di bagian itu kita harus perbanyak. Ya, di bagian ini kita harus perbanyak. Di bagian ini, teman-teman, di bagian yakin dan ulet. Kita harus yakin, kita harus ulet. Berarti kita harus di bagian ini, teman-teman, kita harus pertahankan. Perbanyak, pertahankan. Perbanyak, pertahankan. Perbanyak, pertahankan. Dan yang terakhir, teman-teman, ini kalau gue bilang ini si bego. Ya, ini si bego lah. Pokoknya bagian ini. Jadi gue belajar banyak dari si bego ini. Ya, ini bukan. Bukan. Yang terakhir, lincah. Di masa pandemi ini, teman-teman, kita bukan cuma harus slowly but sure. Kita harus dipaksa untuk lincah. Lincah sama cepat beda ya. Sekali lagi, lincah sama cepat beda. Cepat kayak orang Ambon kalau ngomong itu cepat. 1, 2, 3, itu cepat. Bisa diulang bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada lengkingan di belakang, itu cepat. Itu cepat ya, beda ya. Kalau lincah, gini lincah. Gue ingat banget dulu, karena hobi gue main basket kan. 1, 2, 3, layup. Gitu kan. Layup, gue ngerasa dulu masih bego-bego main basket. Masih bego-bego. Ya kan? Gue masih, kok goblok banget, gue gak bisa layup aja, susah banget ya. Kayak, enggak, jago main basket. Apanya basketnya mana? Dribble. Itu dia. Jangan dimasukin kotak kayak anak-anak. Enggak, bercanda ya. Lincah, gini. Ya gue ngerasa, kok ini orang bisa lebih jago. Entah dalam banyak hal. Kenapa orang ini bisa jago desain? Kenapa orang ini bisa pokoknya jago lah. Expert banget ya. Kok ini orang bisa jago. Dan guys, ya ternyata mereka bukan cepet, tapi mereka lincah. Lincah itu adalah startnya mereka lebih dulu dari kita. Sekali lagi mereka nggak cepet, tapi startnya lebih dulu dari kita. Itu bisa disebut dibilang lincah. Di masa pandemi banyak orang-orang lincah yang lahir. Itu dia, nggak tahu dia dari kita ada nggak? Yaitu kita startnya lebih dulu dari orang lain. Jadi jangan bilang diri kita bego, jangan bilang diri kita payah. Ya karena kita nggak lincah aja, kita kita udah lihat peluang tapi kita nggak mulai nih. Contohnya di Reels, ini kan peluang baru. Tapi karena kita ngerasa diri kita payah, kita nggak yakin, kita nggak bisa, akhirnya kita nggak bisa masuk ke lincah nih. Ini menurut gue tahap paling krusial, yaitu kita lincah. Sekali lagi bukan cepat, tapi lincah.
Dia tahu nih kapan harus bangun. Dia tahu kenapa dia harus bangun. Dia tahu kenapa harus... Pokoknya dia punya arti dalam hidupnya. Kenapa dia harus start duluan dari orang. Karena dia ngerasa dirinya nggak cepet. Tapi dia pengen buat diri dia lincah. Itu aja udah. Ya, di tahap yang terakhir perbanyak, pertahankan. Harus. Ini harus. Mana nih spidol yang bagus? Di tahap yang terakhir perbanyak, pertahankan. Oke. Laksanakan. Itu dia teman-teman. Sia-sia, pertahankan, laksanakan. Itu dia. Sia-sia. Sorry. Ini iya, kurang naik ya? Kurang iya. Perbanyak, pertahankan, laksanakan. Ya. Itu dia. Takwa dan usaha harus selalu perbanyak. Yakin dan ulet harus lincah. Laksanakan. Itu dia. Takwa. Kalau kita takwa tapi kita nggak ada usaha, sama aja. Kalau kita usaha tapi tidak ada takwa. Kalau kita nggak yakin dalam diri kita, apakah barang yang kita ingin jual, apakah hal yang kita ingin lakukan bisa terjalankan? Tidak. Ulet. Kalau kita nggak ulet dalam hidup kita, apakah kita akan jadi ular? Tidak. Tidak, ya. Itu dia, ya. Ingat di bagian ini, teman-teman. Di bagian ulet apa? Slow but sure. Tapi di masa pandemi, kita tidak harus menjadi slow but sure. Kita harus jadi bukan cepat, tapi lincah. Jangan salah artikan cepat sama lincah. Itu dia. Kamu cepat apa? Cepat keluar. Keluar, maksudnya keluar paling kantor, kalau kerja paling cepat keluarnya. Jangan ya, teman-teman. Itu dia, lincah, laksanakan dan perbanyak. Tugas teman-teman yaitu 3M. Melihat, memahami dan Laksanakan. kita lihat, kita udah lihat nih. Kita udah paham. Tadi udah diulang, kelihatan muka-mukanya sih paham. Tugasnya itu laksanakan. Itu dia. Coba kamu. Saya mau lihat keuletan pada diri kamu. Saya ini banyak. Nanti saya hapus. Kamu lihat. Oke, itu teman-teman dari saya. Semoga hal ini bisa jadi pelajaran buat kita semua bahwa tuyul tidak selalu negatif dalam hidup kita. Tapi tuyul bisa menjadi hal positif kalau kita meyakinkan hal itu positif. Walaupun orang lain cap negatif. Itu dia. Yakin, takwa, usaha, yakin, ulet, lincah. Sampai jumpa di nasib yang lebih baik.